Pagi ini Santi memutuskan untuk pergi ke toko dan akan mulai menginap di sana. Memulai menata hati yang retak, menata hidupnya yang baru tanpa kedua orang tua. Jika mengingat kejadian yang terjadi belakangan ini di dalam hidupnya, membuat Santi menghela nafasnya. Terasa begitu sangat berat. Ayo Santi, kamu bisa tanpa mereka dan buktikan kalau kamu juga bisa bahagia melebihi mereka. Gumamnya dalam menyemangati dirinya sendiri. Tok, tok, tok. Mendengar suara pintu yang diketuk membuat Santi beranjak dari dalam kamar mandi. Sedari tadi dirinya memang di sana, berdiri di depan kaca yang letaknya di atas wastafel. Memandang pantulan dirinya dan meyakinkan diri, menguatkan hati. Ceklek. Maaf non, Nona ditunggu Nyonya dan yang lainnya untuk sarapan, kata sang ART. Iya Bi, jawab Santi. Santi dan ART yang memanggilnya tadi berjalan beriringan bersama menuju ruang makan. Sebenarnya ART yang Santi ketahui namanya adalah Ati tersebut menolak untuk berjalan sejajar dengan Santi dan memilih untuk berjalan di belakang. Namun Santi memaksa untuk bisa jalan bersama dengan Dali, ingin berbincang karena ada sedikit yang ingin ia tanyakan. Untuk sekedar berbasa-basi, Santi menanyakan tentang kebiasaan Calvin jika di rumah. Satu fakta yang membuat Santi sedikit kaget. Ternyata Calvin tidak tinggal di sana, tetapi di kediamannya sendiri. Terima kasih, Bi, ucap Santi ketika mereka berdua telah sampai di ruang makan. Sini sayang, panggil Mama Lira. Satu kursi kosong telah ditarik Calvin untuk duduk Santi. Kursi yang posisinya tepat di samping tempat duduknya sendiri. Maaf, gak bisa jemput ke kamar, bisik Calvin yang diangguki oleh Santi. Calvin pagi-pagi tadi sudah direcoki dengan telepon dari sang asisten yang tentu saja membahas hal-hal yang tak jauh dari pekerjaan. Bagaimana tidurnya sayang? Nyenyak, tanya Mama Lira. Cukup nyenyak tante, jawab Santi. Setelah itu tak ada pembicaraan lagi antara Mama Lira dan Santi. Melihat Mama Lira dan Reta mengambilkan makanan untuk para suami mereka, membuat Santi juga berinisiatif untuk mengambil makanan Calvin. Mau sarapan pakai apa? Tanya Santi sambil mengulurkan tangannya untuk mengambil piring yang ada di hadapan Calvin saat ini. Sandwich aja, jawab Calvin. Santi pun mengambil apa yang akan dimakan Calvin dan meletakkan kembali piringnya di hadapan pria itu. Terima kasih, ucap Calvin yang dibalas dengan senyuman manis dari Santi. Melihat senyuman di bibir Santi, entah mengapa membuat sesuatu yang aneh di dalam hatinya. Kak Calvin itu gak biasa makan yang terlalu berat kalau pagi kak. Nggak kayak aku yang sukanya nasi goreng, kata Daniel. Santi hanya melihat ke arah Daniel dan tersenyum sedikit, tanpa mau menimpali omongannya. Ini di ruang makan dan sudah waktunya untuk sarapan. Makan dalam diam, itulah yang diterapkan di keluarga Andero. Selama menyantap makanan, tak ada satupun anggota keluarga yang mengeluarkan suaranya, kecuali hanya terdengar denting sendok dan garpu yang sedikit bergesekan dengan piring. Begitu semuanya selesai, satu persatu anggota keluarga mulai meninggalkan rumah dan Mama Lira. Daniel pergi ke Under Elektro bersama dengan Reta yang akan diantarkan lebih dahulu ke rumah mereka. Papa Delro pergi ke Under Hospital, salah satu usaha yang nantinya akan jatuh ke putri bungsunya yang kini masih mengenyam pendidikan. Dulu Papa Delro adalah seorang dokter sebelum menggantikan ayahnya untuk mengelola perusahaan. Sedangkan Calvin sendiri juga akan pergi ke perusahaan Under pusat. Tapi sebelum itu dirinya akan mengantarkan Santi dulu. Jadi aku harus mengantarmu kemana? Tanya saat baru saja melajukan kendaraan dengan Santi yang duduk di sampingnya. Ke toko Memak Kakeri, jawab Santi. Calvin melihat Santi sebentar. Itu toko kue di mana kita pertama ketemu kali, kata Calvin yang lebih seperti sebuah pertanyaan. Sahut Santi. Mau beli kue?
Tanya Calvin. Enggak. Jawab Santi yang membuat Calvin langsung menatap ke arahnya dengan tatapan yang seperti menuntut sebuah penjelasan. Santi yang ditatap seperti itu pun akhirnya membuka suaranya kembali. Ini toko kue milikku, tutur Santi. Jadi kamu ownernya? Tanya Calvin sekali lagi yang diangguki oleh Santi. Mama suka banget loh kue di sana. Kemarin itu pas kita tabrakan juga karena mama minta dibeliin kue. Papar Calvin. Calvin sempat berpikir kenapa hasil penyelidikan Niko kemarin tak ada yang menjelaskan kalau Santi adalah owner toko kue atau jangan-jangan ada yang terlewat dari yang dibacanya. Aku harus minta penjelasan Niko, gumam Calvin dalam hati. Setelah kurang lebih 20 menit berkendara, akhirnya mobil yang ditumpangi oleh Calvin juga Santi sampai di halaman depan toko. Yakin mau nginep di sini? Yakin kalau aman? Tanya Calvin dengan melihat sekeliling saat Santi mulai membuka seatbelt yang dikenakannya. Iya, jawab Santi dengan yakin. Terus nanti malam kalau keluarga atau mantan pacar kamu itu kesini gimana? Kamu sendirian loh. Kalau ada apa-apa nggak bakalan ada yang bantuin. Kata Calvin lagi yang masih sangat khawatir jika Santi menginap di sana. Karena kawasan itu bukan kawasan pemukiman yang mana akan banyak orang stay di rumah jika malam hari. Di sini ada pihak keamanannya, kata Calvin. Lagian mereka juga nggak mungkin cari aku malam-malam ke sini. Mau ngapain coba? Sambungnya. Keluargaku nggak ada yang tahu kalau toko ini milikku. Mereka tahunya aku di sini itu bekerja. Imbuhnya lagi. Mana ada orang yang cuma bekerja di toko kue bisa beli mobil. Memangnya mereka percaya begitu saja? Kata Calvin mengemukakan pendapatnya. Mereka tahunya mobil itu uang dari hasil tabungan aku selama ini, sahut Santi. Jauh sebelum ayah menikah, semua kebutuhan aku terpenuhi. Bahkan secara finansial pun berlebih yang diberikan padaku. Jadi mereka sama sekali gak curiga. Terutama ayah, terang Santi. Benar kata Calvin, memang seberapa besar sih gaji kerja di toko kue. Jadi gak ada yang akan percaya jika dirinya bisa membeli mobil jika hanya dengan bekerja di sana. Santi, maaf sebelumnya kalau aku terlalu ikut campur, tapi aku beneran penasaran. Kata Calvin yang kini posisi duduknya jadi menghadap ke arah Santi. Ada apa? Tanya Santi. Ayah kamu kan seorang pengusaha. Kenapa kamu gak kerja di perusahaan dan lebih memilih untuk membuat bisnis sendiri? Tanya Calvin. Aku memilih bidang pekerjaan yang aku sukai, jawab Santi. Pernah ayah minta aku untuk gabung di perusahaan miliknya. Namun aku meminta waktu karena merasa belum begitu siap, imbuhnya. Kamu dulu sekolah jurusan tata boga atau baking and pastry art? Tanya Calvin lagi yang ingin tahu lebih banyak. Enggak, aku dulu ambil jurusan manajemen bisnis. Jawab Santi. Aku belajar cek. Pastry itu dulu otodidak. Kebetulan bunda dulu suka dan pintar bikin berbagai jenis kue. Ceritanya sambil mengenang masa-masa indah di mana dirinya sering menghabiskan waktu di dapur bersama sang bunda. Aku keluar dulu dan kamu hati-hati berkendaraannya. Satu lagi, terima kasih. Kata Santi yang memutuskan untuk pamit dan keluar dari dalam mobil. Calvin baru melajukan kendaraannya menuju perusahaan ketika sosok Santi sudah menghilang di balik pintu masuk toko. 5 hari berlalu, tak sadar yang menanyakan kabar atau sekedar bertanya dirinya saat ini. Benar-benar definisi orang yang sudah tak dipedulikan atau yang lebih parah sudah dilupakan. Seperti sudah hidup sebatang kara tanpa keluarga. Gumam Santi sambil mengeritkan rambut basahnya di depan cermin. Dirinya baru saja selesai mandi di kamar pribadinya yang ada di toko. Apa begitu marahnya ayah sampai sama sekali tak mencari tahu tentang kabarku? Sebenci itukah beliau? Setidak percayanya pada putri kandungnya sendiri, katanya dengan meringis nyeri di hatinya.
Sampai Santi sendiri tak sadar jika kini lagi dan lagi air matanya sudah tumpah tanpa permisi. Aduh Santi, kenapa mesti nangis lagi sih? Mau sampai kapan kamu kayak gini? Gumamnya pada dirinya sendiri begitu sadar dengan air matanya. Gak boleh lemah, harus kuat dan buktikan kalau kamu bisa tanpa mereka. Bikin mereka menyesal bukan malah kamu yang terus terpuruk kayak gini. Ucapnya menyemangati dirinya sendiri dengan tangan yang menghapus air matanya. Ayo, kamu bisa yuk, semangat, imbuhnya lagi. Butuh waktu kurang dari 15 menit untuk Santi merapikan penampilannya sebelum turun ke lantai bawah. Untuk membuka pintu yang masih terkunci sebab ini sudah waktunya di mana para karyawannya mulai datang. Keluar dari kamar dan berjalan dengan santai namun pasti menuruni satu persatu anak tangga menuju lantai bawah. Baru juga membuka pintu, ternyata di luar sudah ada dua karyawannya yang datang. Selamat pagi. Sapa keduanya yang bernama Denny dan Anis. Pagi, sahut Santi. Semua karyawannya memang sudah tahu jika bos mereka itu tinggal di sana. Mereka sering merasa kasihan dengan nasib miris perempuan itu. Masih muda namun sudah mendapatkan cobaan yang beruntun. Tapi tetap berusaha untuk tegar. Mbak Santi, ini ibu titip makanan untuk sarapan bang, kata Anis sambil menyodorkan satu kotak yang berisi makan untuk Santi. Ya ampun Nis, kok malah jadi repot-repot kayak gini, kata Santi. Nggak repot kok mbak, kata Anis. Terima kasih ya, bilangin sama ibu juga, ucap Santi. Iya mbak, kalau gitu aku ke dalam dulu, kata Anis yang akan meletakkan tasnya di dalam sebelum mulai pekerjaannya. Beginilah Santi dengan para karyawannya. Dia yang merupakan sosok owner yang baik, ramah, membuat begitu dekat dengan para karyawannya. Rata-rata yang bekerja di sana adalah orang-orang yang tidak mampu. Mereka tidak melamar pekerjaan di sana melainkan Santilah yang menawari mereka pekerjaan. Ada Bu Meni yang hanya ibu rumah tangga dengan suami butuh pabrik. Ada Anis yang merupakan anak yatim dengan jenjang pendidikan lulusan SMA dengan ibu yang hanya buruh cuci serta memiliki dua orang adik yang masih duduk di sekolah dasar dan menengah pertama. Dulu Santi bertemu dengan gadis itu saat Anis berdiri di depan warung makan dengan tatapan nanar. Karena gadis itu tak memiliki uang untuk membelinya, sedangkan perutnya terasa sangat lapar serta adik-adiknya pun butuh makanan dengan ibu yang sedang sakit kala itu. Singkat cerita, Santi menolongnya waktu itu dan menawarinya pekerjaan. Doni, pemuda itu dulu pertama kali ketemu dengan keadaan yang tak begitu baik. Doni yang tak memiliki pekerjaan terpaksa mencuri beberapa roti di warung dan nyaris dipukuli warga kalau tak bertemu Santi. Ada Ana, Santi, Rini dan Edi yang kehidupannya tak jauh berbeda dari Anis, Doni juga Bu Meni. Tak berselang lama, dari kehadiran Anis dan Doni, satu persatu pekerja yang lain pun datang sehingga membuat toko yang tadinya sepi, kini menjadi ramai karena celotehan mereka sambil mengerjakan pekerjaan masing-masing. Ceklek, Calvin yang hendak mengumpati orang yang dengan seenaknya masuk ke dalam ruangannya pun mengurungkan niatnya kalau melihat siapa yang masuk. Sibuk Calvin, kata orang itu sambil berjalan ke arah di mana Calvin berada. Calvin pun berdiri dari kursi kebesarannya dan berjalan menuju ke arah orang itu. Menyambar dan tak lupa mengecup punggung tangannya. Kesini kok nggak ngabarin pak? Tanya Calvin. Apa kalau mau kesini ketemu dengan putra papa sendiri harus membuat janji dulu? Tanyanya sambil menjatuhkan bobot tubuhnya di sofa. Bukan begitu pak. Takutnya nanti kalau Calvin malah nggak ada di kantor. Sahut Calvin yang ikut duduk tak jauh dari papanya duduk. Papa nggak ke rumah sakit? Tanya Calvin. Karena ini masih jam kerja. Baru pukul 10 pagi. Papa kebetulan habis ketemu teman lama di sekitar sini. Jadi sekalian mampir. Jawab Papa Delroy yang membuat sebelah alis Calvin terangkat. Karena
Tak papanya itu tak akan menemuinya kalau memang tak ada yang ingin dibicarakan. Oh iya, kapan kamu akan meresmikan hubungannya dengan Santi Calvin? Nah kan, benar apa dugaan Calvin. Ingat, umur kamu itu sudah gak muda lagi Calvin, kata Papa Delro lagi. Loh, kok jadi bawa-bawa umur sih Pak? Protes Calvin. Karena apa yang Papa katakan itu benar adanya Calvin. Ucap Papa Delro. Lihat, Daniel yang notabene adalah adik kamu saja sudah menikah. Apa kamu mau kalau sampai Dena juga menikah lebih dulu? Sarkasnya. Apa salahnya sih Calvin kalau kalian cepat menikah? Atau jangan-jangan sebenarnya Santi bukan kekasih kamu? Tuduh Papa Delro dengan mata yang memincing ke arah Calvin. Ah, bukan begitu Pak. Sahut Calvin dengan sedikit gugup. Dan menerka-nerka dalam otaknya apakah papanya itu menaruh curiga dengan hubungannya dan Santi. Baiklah, nanti akan Calvin bicarakan dengan Santi. Ujar Calvin selanjutnya. Oke, kalau gitu Papa pergi dulu dan ingat, Papa tunggu kabar dari kalian berdua. Kata Papa Delro yang sudah berdiri dari duduknya. Sepeninggal Papa Delro, Calvin kembali menundukkan tubuhnya di kursi kerjanya. Kedatangan sang papa nyatanya membuat pikirannya menjadi tidak fokus. Aku harus bicarain sama Santi, gumam Calvin. Baru hendak meraih ponselnya yang ada di meja. Terdengar ketukan pintu yang membuatnya mengurungkan niatnya itu. Masuk, seru Calvin. Ceklek. Maaf Tuan, Anda mendapatkan undangan dari Tuan Naraswan untuk acara pertunangan putrinya. Ucap Niko dengan tangan yang menyerahkan undang pada Calvin. Bukannya Naraswan itu keluarga Santi? Tanya Calvin dengan tangan terulur meraih undangan. Benar Tuan. Dan yang bertunangan adalah saudara tiri dan mantan calon suami Nona Santi. Jelas Niko. Tunggu nih, kok saya dapat undangan? Apa kita ada kerjasama dengan perusahaannya? Tanya Calvin. Karena dia tak mengenal baik Tuan Suryo sehingga tak ada alasan yang bisa membuatnya diundang. Tidak ada Tuan. Namun perusahaan Narasum beberapa kali memang mengajukan kerjasama dengan perusahaan kita. Jawab Niko. Oh begitu. Beo Calvin.